Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih karunia dari Bapa kita dan juga cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan sebagai dasar kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, memberikan kami kekuatan dan kesehatan di tengah keterbatasan dan juga pergumulan yang kami rasakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, melalui orang-orang yang Kau pakai, melalui orang-orang yang Kau pilih, yang Kau utus, menolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Sungguh luar biasa penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kami akan memulai segala aktivitas kami dengan mendasarinya dengan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkarya memenuhi hati kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 4 ayatnya yang pertama. Ulangan pasal 4 ayatnya yang pertama yang demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah mempersiapkan diri menerima anugerah Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan persiapan. Misalnya, sebelum ibadah minggu ada hal-hal yang harus dipersiapkan, seperti tempat ibadah, liturgi, khotbah, dekorasi, dan sebagainya. Sebelum ujian akhir semester, juga ada persiapan yang harus dilakukan, seperti membaca ulang materi-materi yang sudah dipelajari, berdiskusi dengan teman, dan sebagainya. Begitu pula dalam menghadapi kehidupan ini, kita perlu bersiap untuk bisa menerima anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mendengarkan ketetapan dan melakukan peraturan yang telah diajarkan. Hal ini disuarakan oleh Musa bukan dalam rangka menyogok Tuhan, supaya manusia atau bangsa Israel mendapatkan anugerah dari Tuhan, bukan dalam rangka menyogok, tetapi supaya bangsa Israel membiasakan diri untuk hidup teratur, baik, saling tolong-menolong, peduli dengan sesama, membangun kehidupan yang terarah kepada Tuhan. Sebab negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel adalah sebuah anugerah Tuhan yang perlu dijaga, perlu dipelihara, dilestarikan, dan perlu disyukuri. Tanpa mempersiapkan diri, tanpa membiasakan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, anugerah Allah akan menjadi sia-sia dan tidak mendatangkan berkat dan kehidupan. Oleh karena itu,
perlu untuk mempersiapkan diri menerima anugerah Tuhan, supaya anugerah Tuhan benar-benar menjadi berkat dan mendatangkan kehidupan. Sama halnya dengan ketika kita sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Ketika kita tidak membiasakan diri hidup sehat, tidak membiasakan diri dengan protokol kesehatan, maka rentan bagi kita untuk terjangkit, terpapar dengan virus corona. Membiasakan diri dengan protokol kesehatan, membiasakan diri hidup sehat adalah upaya kita untuk bisa membiasakan diri, mempersiapkan diri menerima anugerah Tuhan, yaitu kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada anugerah Tuhan yang akan kita terima di hari-hari ke depan. Kita tidak tahu kapan anugerah Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha membiasakan diri menjalani hidup dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 21 mengatakan, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Adanya perkara-perkara dalam hidup kita adalah untuk melatih kita, mempersiapkan kita, menempa kita untuk menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, membiasakan diri, berlatih setiap hari supaya kita siap menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami diingatkan untuk kami senantiasa mempersiapkan diri, membiasakan diri hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan dalam rangka untuk menyogok Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan kebaikan dan anugerah Tuhan, ataupun supaya kami permintaan-permintaan kami itu dikabulkan oleh Tuhan, tetapi adalah supaya kami bisa membiasakan diri hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami membiasakan diri hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk bisa mempersiapkan, melatih diri, membiasakan diri untuk menjalani hidup sehari-hari terarah kepada Engkau, melakukan ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya anugerah damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala aktivitas akan kami kerjakan di hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam upaya memulihkan keadaan dan kesehatannya. Mari Tuhan mampukan, mari Tuhan berkati, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan dan kesehatannya kembali. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, membutuhkan perawatan yang lebih intensif baik di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau hadir memberikan pengharapan, kekuatan, serta pemulihan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, mari Tuhan Engkau hadir memberikan penghiburan,
serta kekuatan, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani hidup, melanjutkan hidup di tengah-tengah keterbatasan kami di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun dan Tuhan senantiasa memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.